Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini, dan juga terima kasih ya atas semua dukungan, kritik, dan saran pada channel ini agar semakin berkembang dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang, karena dukungan kalian itu sangat berarti untuk channel ini. Kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat GT otomatis. Maksudnya ini otomatis ini di saat malam gitu GT-nya akan otomatis nyala dengan bantuan sensor cahaya gitu. Dan untuk bahan-bahannya yang akan kita pakai itu untuk kali ini itu di sini ada transistor tipe D882 PM47. Kalau PM95 nggak bisa dipakai ya untuk skema ini. Aku sudah coba nggak bisa. Jadi aku pakai yang bisanya ini D882 PM47 atau yang tipe 41C NPN ya. Yang di sebelahnya ini tipe C945. Yang di tengah adalah trafo cas HP. Yang ini adalah LDR atau bahasa pasarnya itu sensor cahaya. Yang di sebelahnya ini adalah resistor yang nilai hambatannya itu 470 kilo ohm. Oke, tahapan berikut kita ukur dulu trafo cas HP-nya ya, untuk kita tahu yang mana pin sekunder mana, feedback mana, dan primer yang mana. All alive as we drown in the moonlight. Kita ukur dulu ya. Yang kita ukur pertama adalah pin bagian bawah dulu. Ini berapa nilai hambatannya. Dan sekalian kita ngecek pin ini atau jalur ini putus atau tidak ya. Kita ukur ya. Terukur di situ di ampermeter tertulis 0,4 atau 0,5 gitu ya. Yang sebelah kiri kita ukur 10,7, 10,8 atau 10,7 sekitar itu ya. Yang sebelah kanan ini adalah 1,2, 10,7, 1,2, 0,5. Artinya kalau dapati trafo seperti ini, nilai hambatan paling rendah itu adalah primer. Nilai hambatan yang paling tinggi 10,7 itu adalah sekunder. Dan nilai hambatan di antara tinggi dengan rendah itu adalah feedback, yang nilai hambatannya itu hanya 1,2 gitu ya teman-teman, kalau untuk membedakan trafo. Berikutnya langkah berikut kita akan sambung dua transistor ini ya. Ini cara pemasangannya. Dari dua transistor ini, yang pertama ini sama-sama tipe NPN, dan yang kedua untuk pinnya ini sama-sama arahnya emitor, kolektor, basis. Yang kecilnya juga sama gitu. Jadi untuk pemasangannya yang besar kita balik gitu. Lalu kita solder bagian kolektor atau bagian tengah. Yang kedua kita solder bagian ini ya, emitor yang kecil ketemu dengan basis yang besar ya. Ini dari transistornya kita solder aja dulu ya, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ya, nanti saya jelaskan kembali. Transistornya sudah kita solder, kita hubungkan seperti ini ya hasilnya. Nah, penjelasannya seperti ini. Yang bagian tengah ini adalah kolektor,
Jadi yang disambung bagian tengah ya, dengan yang bagian kiri ya. Kiri itu untuk transistor yang kecil ini adalah emitor, ketemu dengan basisnya transistor yang besar ya. Nih. Jadi yang tidak kesolder itu hanya yang bagian emitor untuk D882 nya, dan untuk transistor kecilnya yang tidak kesolder itu adalah basis ya, seperti ini yang tidak kesolder ya. Nih, kelihatan ya. Nah, mudah-mudahan jelas ya jelasannya, seperti ini. Sudah jelas ya teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Oke, berikutnya untuk trafo kita akan jumper. Nah, di sini kan tadi sekunder, feedback dengan primer ya. Nah, untuk yang akan kita jumper ini adalah 2 pin bagian tengah dan 2 pin yang bagian kanan. 2 pin bagian tengah ini adalah yang sekunder ketemu dengan feedback. Yang bagian kanan ini adalah feedback ketemu dengan pin primer ya. Kita akan jumper. Bagian trafonya sudah kita jumper, seperti ini hasilnya ya. Sudah jelas kira-kira teman-teman ya, yang kita sudah jumper. Nah, kalau sudah jelas kita lanjut ya. Berikutnya kita solder bagian transistor 2 ini, yang kita solder di pin ini, di pin primer. Yang kita solder cukup bagian sekunder, kolektornya aja ya, seperti ini. Kita sambung dulu ya. Transistor dan trafonya sudah kita sambung, seperti ini hasilnya. Oke teman-teman, yang bagian ini tidak kesambung ya, yang bagian basis dari transistor kecil, dan untuk bagian transistor besar yang nggak kesambung itu adalah emitornya ya, yang nggak kesambung, 2 kaki itu ya. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan sambung lagi LDR atau sensor cahayanya ini di bagian transistor ya. Kita sambung bagian sini, 2 kaki yang tidak kesolder tadi ya, dari transistor itu. Kita akan sambung LDR ini di sini. Kita solder dulu ya, nanti saya jelaskan kembali ya. LDR-nya sudah kita sambung, seperti ini hasilnya. LDR yang satu ini, yang kakinya masuk di kaki emitter ya, dari D882, dan kaki yang satunya itu masuk di basis dari tipe C945, seperti ini ya. Berikutnya untuk satu komponen yang tersisa ini, pemasangannya di kaki sekunder dengan masuk di kaki basis dari C945 ya. Kita solder dulu ya. Resistornya sudah kita sambung, seperti ini hasilnya. Untuk resistor dipasang di pin sekunder ya, seperti ini. Lalu kaki yang satu itu masuk di kaki LDR yang masuk di kaki basis dari C945 ya, seperti ini. Jelas kira-kira teman-teman ya. Dan untuk rangkaian ini sudah jadi, dan akan kita coba dulu ya. Mudah-mudahan berhasil. Seperti ini hasilnya. Nih. Nanti aku kasihkan skematiknya juga ya, kalau misalkan teman-teman mau lihat skematiknya ya. Cuma ya tidak serapih yang para ahli bikin skematik ya. Ya sebisanya aja lah saya bikin ya. Seperti ini hasilnya, dan akan kita coba. GT LDR-nya atau GT sensor cahayanya sudah selesai kita bikin, seperti ini penampakan dari hasil rangkaiannya ya.
Ini saya bikin panjang-panjang begini, saya belum merapikan karena untuk memudahkan untuk menjelaskan sama teman-teman ya. Nah, kalau biasanya kalau saya kerjakan sendiri langsung saya rapihkan, tapi kalau untuk menjelaskan begini kan agak susah ya. Kalau langsung saya rapihkan, saya potong-potong, saya perkecil ya. Jadi supaya mempermudah ya. Pandai kata kalau kali aja ada teman-teman yang mau bikin juga ya. Seperti ini. Dari tahapannya ya, nanti disimak dari tahapan caranya dari awal ya. Nah, sekarang kita akan tes ya dengan lampu. Untuk ngetesnya kita gunakan lampu pilih 5 watt aja dulu ya. Nah, untuk inputnya outnya kita ambil dari kolektor ya yang masuk ke primer, lalu satu lagi outnya itu kita ambil di pin sekunder ya yang di resistor sini. Ini untuk out. Dan untuk inputnya ini plusnya kita ambil di jumperan antara primer dengan feedback ya di sini. Dan yang satu kita ambil di emitor dari transistor D882 ini ya. Kalau untuk ngetesnya, karena ini siang, jadi biarpun lampunya dimatikan tetap nggak bisa nyala ya, karena masih ini ya, kedetek masih ada cahaya ya. Jadi kita coba pakai ini ya, pakai dus ya, pakai dus yang ada tutupnya ini. Kita coba tes ya, nyala bisa nyala nggak kalau kita tutup ya. Anggaplah ini dalam keadaan gelap gitu kan. Nih, kita tutup ya, gitu, nyala ya. Pas kita angkat mati. Nah, kita tutup nyala seperti itu. Oh, berarti berhasil ya, kita buat ya. Dan berikutnya kita akan sekalian cek ukur arus konsumsinya ya dari JT LDR atau JT sensor cahaya ini ya. Kita pakai bantuan alat ukur apometer ya, pakai yang digital aku ya. Kita coba ukur arus konsumsinya, kira-kira berapa nih. Ditutup begini nggak bisa ya, harus ditutup dengan dus ya. Ya udahlah, pakai dus aja. Arus konsumsinya 0,20 ya, 23 ya. Oke, cukup irit ya gitu. Nah, kita akan coba dengan watt yang agak sedikit lebih besar ya, 10 watt. Kita coba ganti ya. Berapa arus konsumsi dari JT-LDR kalau lampunya diganti 10 watt. Kita tutup. Oh, masih irit juga ya, 0,37, 0,38. Oke, kita coba lagi dengan LED yang berdriver ya. Yang aku punya di sini ini merek InLight 5 watt ya. Kita akan tes ukur iritnya di lampu yang mana nih ya. Oh, semuanya irit ya, bagus untuk rangkaian ini ya. Kalau misalkan buat teman-teman, kalau saat diukur JT-LDR-nya itu arusnya lebih dari 0,40 ampere, baiknya transistor yang besar itu dipasangi heatsink ya, agar tidak panas gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman, kali aja ada yang masih bingung gitu, mungkin karena penjelasanku agak ini ya, agak kurang jelas gitu ya. Itu nanti silahkan tanya-tanya ya, nanti ya aku akan bantu ya menjelaskan gitu. Kalau andai kata ada teman-teman yang mau bikin tapi bingung ya, atau nggak berhasil ya, itu untuk berhasil dan enggaknya, baiknya video ini kalau macam mau bikin dinonton dari awal ya, itu agar nggak ini ya, nggak ada yang salah ya gitu. Untuk JT-LDR yang kali ini
bahannya ini hanya 5. Jadi nanti untuk insya Allah kalau memang masih bisa aku bikin videonya, nanti aku akan bikin video tentang GT LDR lagi, dengan ada yang menggunakan 2 LDR dan ada lagi yang menggunakan 2 transistor besar ya. Nanti kita coba buatkan ya. Nanti kali aja ada teman-teman yang bahannya cukup, nanti bisa dibuatkan ya. Gitu. Ini hampir sama juga dengan GT otomatis yang di videoku yang sebelumnya ya, hampir sama. Kalau videoku yang sebelumnya itu GT otomatis di saat PLN putus itu dia nyala gitu GT-nya. Tapi kekurangannya itu kalau pas lampu PLN mati di siang hari, ya kemungkinan besar lampunya GT-nya akan nyala gitu. Tapi kalau untuk GT LDR, dia tergantung dari intensitas cahaya pada ruangan itu. Jika cahayanya di ruangan itu gelap, lampunya ini dari GT-nya akan otomatis nyala. Tapi kalau cahayanya di ruangan itu terang, itu lampunya ini akan otomatis mati. Seperti itu ya. Semoga ilmu yang sedikit ini berkah dan bisa berkembang ya. Dan seakhir ya tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.